Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menyampaikan tugas kelompok ringkasan materi sesi 1 sampai 3 mata kuliah manajemen kompensasi dan hubungan industrial, yang nantinya penyampaian ringkasan akan disampaikan oleh setiap anggota. Gimana teman-teman? Gas nih? Baik, di sesi 1 ini kita akan membahas mengenai kompensasi, yaitu mengenai definisi dan juga tujuan. Untuk tujuannya, yaitu menarik pegawai berkualitas, membangun komitmen karyawan, mendorong peningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya peningkatan kompetensi organisasi. Kompensasi untuk mendefinisinya keseluruhan bentuk imbalan yang diberikan di dalam bentuk finansial dan nampak, juga termasuk benefit yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas hubungan kerjanya dengan pihak perusahaan. Jenis kompensasi terbagi menjadi dua, ekstrinsik dan juga intrinsik, yaitu ada 4 poin: upah pokok, THR, bonus, dan juga insentif. Berdasarkan sifat-sifatnya, ada yang bersifat langsung, cash, dan kompensasi yang bersifat tidak langsung atau non-cash. Jemputan, jaminan, kesehatan, bantuan, dana pensiun itu juga termasuk berdasarkan sifat kompensasi. Untuk teorinya, ada teori hierarki, kebutuhan Maslow, ada teori kepuasan, dan juga teori keadilan. Di mana sesi 2 ini kita akan mereview mengenai manajemen kompensasi, yaitu tujuan menarik SDM berkualitas, mempertahankan karyawan, memastikan keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan. Di mana tidak berkaitan dengan prestasi, upah dibayarkan atas kontribusi, waktu karyawan, tenaga kerja kurang terampil. Gaji dibayarkan atas pelepasan tanggung jawab atas pekerjaan tenaga kerja terampil. Yang mana berkaitan dengan prestasi yaitu pay performance, itu insentif dan reward. Siklus strategi kompensasi, memahami organisasi, visi misi, sasaran, kekuatan, kelemahan, kompetisi bisnis, dan nilai-nilai. Apa yang dihargai, mengartikulasi nilai-nilai dalam organisasi dan mengembangkan filosofi kompensasi. Bagaimana dan di mana posisi kita saat ini, lakukan internal equity analysis dan external competitiveness analysis. Kemana arah yang kita tuju? Kembangkan strategi kompensasi, bagaimana jalan menuju ke sana, mengembangkan kebijakan, aturan pelaksana, dan taktis penerapan program kompensasi. Bagaimana mencapai hasil yang diharapkan, terapkan program kompensasi. Di mana itu budaya perusahaan. Ada beberapa tipe, client culture, market culture, atau crazy culture, hierarchy culture, kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Di mana client culture, kompensasi langsung, perbedaan gaji yang sedikit antara tingkat kinerja yang berbeda. Kompensasi tidak langsungnya seperti apa? Penghargaan tim bersama seperti acara-acara tahunan atau malam penghargaan. Manfaatkan untuk mendorong kebersamaan antara sesama seperti skema, saham karyawan, insentif, jangka panjang, dan kesempatan pelatihan yang luas. Tipe market culture, kompensasi langsungnya seperti apa? Kesenjangan gaji yang besar antar karyawan yang berkinerja rendah, yang berkinerja tinggi, bonus besar, dan umumnya berdasarkan hasil. Kompensasi tidak langsungnya seperti apa? Paket kompensasi total bernilai tinggi, di mana karyawan bebas memutuskan manfaat mana yang penting bagi mereka. Other crazy culture, kompensasi langsungnya seperti apa? Gaji yang lebih tinggi diberikan hanya kepada mereka yang bekerja luar biasa. Bonus diberikan kepada karyawan yang menghasilkan inovasi produk atau layanan baru. Kompensasi tidak langsungnya seperti apa? Kesempatan untuk menghadiri konferensi, bergabung dengan berbagai koneksi, berbagai ide, dan berpartisipasi dalam acara-acara terkemuka di dunia. Hierarchy culture, kompensasi langsungnya perbedaan gaji yang kecil antara mereka buat kinerja, kaitan gaji dihitung berdasarkan prinsip yang sama pada setiap tahun.
Kompensasi tidak langsungnya beberapa penghargaan tergantung pada tingkat karyawan. Misalnya manajer mungkin berpartisipasi dalam skema insentif jangka panjang, sementara karyawan hanya menerima bonus tahunan. Program pengakuan resmi untuk memberikan penghargaan dan mengakui kinerja karyawan yang secara konsistensi menunjukkan perilaku yang tepat sepanjang karir mereka. Baik, di sini saya akan membahas tentang mereview kompensasi, di mana kebijakan kompensasi, strategi, rencana, taktik dalam implementasi itu ada 5. Yang pertama ada analisis jabatan, yaitu suatu proses untuk memahami sebuah jabatan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penggalian analisis dan didokumentasikan hasilnya dalam sebuah deskripsi jabatan. Yang kedua ada evaluasi jabatan, yaitu evaluasi jabatan itu ada 2. Yang pertama ada non-analitis dan analitis. Untuk non-analitis itu termasuk ada pelaksana, ada kepala divisi, ada kepala bagian. Lalu yang analitis itu contohnya seperti staff, manajer, supervisor. Lalu yang ketiga ada analisis penggajian secara internal dan eksternal. Yang keempat ada mengembangkan skala gaji berdasarkan sistem kepangkatan. Yang terakhir, mengartikulasikan kebutuhan organisasi dan mengembangkan pemetasan filosofi kompensasi. Selanjutnya ada faktor penentu nilai patokan gaji. Yang pertama ada ketetapan pemerintah terhadap gaji minimum. Lalu yang kedua ada tingkat gaji di pasaran tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada kemampuan perusahaan. Lalu yang keempat tingkat kualitas sumber daya manusia yang digunakan. Lalu yang kelima ada strategi perusahaan. Yang terakhir adalah tuntutan karyawan. Perkenalkan, saya Luna Octavia Angelica dengan NIM 2212009, Prodi Manajemen Universitas Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan perihal skala gaji juga metode kenaikannya. Untuk skala gaji di sini ada range spread sempit dan range spread luas. Untuk range spread sempit sendiri biasanya diberikan kepada jabatan atau posisi yang lebih rendah yang memerlukan keterampilan juga yang dapat dipelajari dalam waktu singkat. Di sini juga tertera tidak ada overlap kecil dan overlap besar. Jadi semakin besarnya overlap itu berdampak terhadap sistem kenaikan gaji yang semakin kecil. Lalu di sini ada metode kenaikan gaji. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama bersifat umum dan yang kedua bersifat perorangan. Untuk bersifat umum ini ketentuannya ditetapkan oleh pemerintah atau UMK, kemudian persenan kenaikan yang ditetapkan perusahaan itu disepakati dalam perjanjian kerja bersama atau PKB dan hasil musyawarah dengan serikat internal perusahaan. Sedangkan jika metode kenaikannya bersifat perorangan itu berdasarkan prestasi kerja, kemudian promosi, dan yang terakhir masa kerja atau lamanya bekerja, seperti itu. Kemudian pengelolaan kompensasi di masa sulit atau di masa krisis. Pada inflasi yang sangat tinggi, yang pertama ada pemberian gaji ekstra atau lump sum, kebijakan tidak permanen untuk membantu situasi cash flow karyawan saat situasi krisis berupa gaji ke-14 atau gaji ke-15, tunjangan sekolah pada bulan Juni. Yang kedua, pemberian sembako atau intensif untuk karyawan tingkat staf. Yang ketiga, pemberian saham kepada karyawan untuk karyawan senior atau manajerial guna mempertahankan karyawan, meningkatkan rasa memiliki agar karyawan menikmati keuntungan apabila membantu perusahaan melalui masa krisis. Pada sesi ketiga, kita akan mereview mengenai penilaian kerja dan kompensasi. Berikut ada definisi manajemen kinerja, yaitu proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kerja individual, karyawan, dan tim, serta menyelaraskan kinerja tersebut dengan tujuan strategi organisasi. Nah, berikutnya ada prinsip dasar manajemen kinerja. Ada strategis untuk tujuan jangka panjang, holistik,
mencakup perumusan, perencanaan, pelaksanaan, umpan balik, pengukuran penilaian, review, evaluasi, dan perbaikan kinerja, serta terintegrasi, yaitu sistem yang menunjukkan hubungan antara masukan, proses, hasil, dan manfaat. Performa Management Cycle. Yang pertama, planning. Menentukan target dengan metode spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Yang kedua, monitoring. Memonitoring progress dan memitigasi resiko top-down dan 360 degree. Yang ketiga, reviewing atau penilaian kinerja, performance appraisal. Poinnya, yang pertama, evaluasi hasil kinerja dan penentuan hasil akhir. Poin yang kedua, proses penilaian dari ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seorang tenaga kerja yang dianggap menunjang untuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan terhadapnya di bidang ketenaga kerjaan. Yang keempat, rewarding, pemberian penghargaan atas performa kinerjanya. Yang selanjutnya ada pelaksanaan kinerja. Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah A. Ability atau knowledge dan skill. C. Clarity atau understanding, role perception. H. Help, organizational support. E. Inclusive atau motivation atau willingness. E. Evaluation atau coaching dan performance feedback. F. Validity atau valid dan legal personal practice. E. Enforcement dan environmental fit. Tujuan penilaian sendiri terbagi menjadi 3, yaitu tujuan strategis yang menghubungkan antar karyawan dengan atasannya, kemudian tujuan keputusan administratif yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan gaji maupun promosi, kemudian tujuan pengembangan karyawan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan karyawan. Adapun kriteria alat penilaiannya yaitu valid, reliable, praktis, relevan, diskriminatif, dan yang paling penting adalah adil. Kemudian komponen penilaiannya sendiri yaitu penilaian hasil kerja, tujuan keputusan administratif, dan penilaian terhadap karakteristik pribadi dari karyawan yang dilakukan penilaian kinerja. Lalu, teknik penilaian atau management by objective. Teknik ini didasarkan pada sasaran atau tujuan yang secara objektif diukur dan disepakati bersama oleh karyawan dan atasannya. Kemudian, sasaran ini akan membantu karyawan dan atasan untuk mendiskusikan kinerja yang ditampilkan serta cara yang didapat untuk meningkatkan kinerja. Tools penilaian kinerja itu menggunakan KPI atau Key Performance Indicator atau indikator kuantitatif progres dari sebuah tujuan pencapaian. KPI sendiri harus SMART. SMART di sini maksudnya adalah specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ini termasuk kepada performa management cycle. Nah, berikut ini contoh KPI untuk manajer HR. Nah, di sini mencakup apa aja sih dari area kinerja? Ada recruitment, terus administrasi, terus development, terus ada general affair. Nah, untuk keempat ini dinilai dari beberapa KPI. Misalnya terpenuhi jumlah kebutuhan karyawan, terus kualifikasi karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya terus dari administrasi ada pembuatan KPI karyawan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Terus ada terselesaikannya administrasi payroll, terus pengurusan BPJS kesehatan, reimbursement kesehatan. Terus selanjutnya dari development ada terselenggaranya training sesuai kebutuhan perusahaan. Selanjutnya pembinaan karyawan sesuai ketentuan. Terus selanjutnya dari general affair mengontrol aset perusahaan sesuai ketentuan, ketersediaannya kebutuhan kantor sesuai ketentuan. Nah, di sini udah tertera nilai bobot KPI, target pencapaian dan skornya. Dan skornya harus di atas 80% ke atas. Selanjutnya ada penilaian dan kinerja kompensasi.
penilaian kinerja kompensasi ini ada 3 poin. Yang pertama ada sistem kompensasi efektif, terus yang kedua ada kinerja meningkat, terus yang ketiga tujuan bisnis tercapai. Nah, hubungan antara kinerja dan kompensasi sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada motivasi. Untuk motivasi ini adalah kompensasi yang baik dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Terus yang kedua ada retensi. Retensi ini adalah karyawan yang merasa dihargai lalu mengkompensasi secara adil, cenderung lebih loyal dan bertahan lebih lama di perusahaan. Hal ini mengurangi biaya turnover. Terus yang ketiga ada kinerja yang dapat diukur. Nah, pentingnya untuk mengaitkan kompensasi dengan kinerja yang dapat diukur secara objektif seperti pencapaian target atau kontribusi terhadap proyek. Nah, yang keempat ada keadilan internal dan eksternal. Kompensasi harus seimbang, tidak hanya di dalam perusahaan tetapi juga dibandingkan dengan industrial yang lain agar tetap kompetitif. Terus ada budaya perusahaan. Untuk budaya perusahaan ini cara kompensasi diberikan juga mencerminkan budaya perusahaan. Perusahaan yang menekankan kolaborasi mungkin lebih fokus pada kompensasi tim dibandingkan individu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan coba menyampaikan kesalahan-kesalahan dalam penilaian. Kesalahan dalam penilaian itu umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama kesalahan konstan, yang kedua kesalahan faktor dominan, yang ketiga adalah kesalahan egosentrik. Nah, kesalahan konstan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kecenderungan dalam memberikan nilai terlalu murah. Ini biasanya terjadi karena indikatornya terlalu mudah dicapai oleh jajaran di bawahnya. Kemudian yang kedua, kecenderungan terlalu pelit memberikan penilaian pada karyawan. Nah, biasanya indikator-indikator yang dibuat ini sangat sulit dicapai sehingga para staf atau karyawan di bawah kita itu tidak mudah untuk mencapai performa tersebut. Nah, yang ketiga adalah kecenderungan memberikan nilai rata-rata. Nah, kecenderungan memberikan nilai rata-rata ini biasanya disebut sama rata sama rasa, sehingga tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara performa kinerja yang baik dan kinerja yang tidak baik. Kemudian kesalahan faktor dominan. Kesalahan faktor dominan ini yang pertama adalah first impression, yaitu di mana si penilai menilai objeknya atau karyawan itu berdasarkan penilaian awal, sehingga di awalnya kurang bagus, terusnya akan kurang bagus, begitu sebaliknya. Kemudian kesan halo effect atau kesan pada umumnya, ini hampir sama dengan konsepnya penilaian rata-rata, semua hampir disamaratakan umum. Kemudian dampak hasil penilaian sebelumnya. Dampak hasil penilaian sebelumnya itu biasanya kalau si objek atau karyawan yang dinilai itu mempunyai perilaku atau performa yang kurang baik, dan kemudian selanjutnya melakukan perubahan performa kinerja, tetap digunakan data awal di mana kinerjanya kurang baik sehingga tidak memberikan ruang karyawan untuk berkembang. Kemudian dampak perilaku terakhir ini juga sama, dalam konteks adalah pada saat performa kinerjanya baik secara berkelanjutan, tetapi di akhir sesi atau di akhir masa penilaian itu performa yang kurang baik, itu menjadi dasar penilaian sehingga tidak fair juga. Kemudian yang selanjutnya adalah kesalahan egosentrik. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kontras, kecenderungan lebih membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, tetapi tidak memiliki dasar sehingga sesuai dengan kacamata yang ada saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kesamaan. Bagaimana objek ini dinilai sesuai persepsi penilai dan tidak memiliki indikator apapun yang bisa dijadikan tolak ukur yang sudah disepakati di awal. Selanjutnya tantangan dalam memberikan penilaian yang pertama, pengukuran kinerja tidak tepat, tidak menggunakan metode SMART. Kemudian tidak ada umpan balik yang efektif.
Misalnya staf itu memiliki performa kurang baik, tidak ada memberikan masukan untuk perbaikan ke depannya. Kemudian keterbatasan sumber daya, dimungkinkan ada masalah terhadap performa penilai atau atasan, sehingga tidak memberikan data-data pada saat penilaian. Nah, selanjutnya konteks penilaian ini tidak sesuai tujuan dan harapan. Artinya target yang akan diukur ini tidak jelas untuk apa kepentingannya dinilai. Kemudian ada tidak harapan yang objek yang akan dinilai, misalnya untuk promosi jabatan dan lain sebagainya. Kemudian resisten terhadap perubahan. Resisten terhadap perubahan ini biasanya adanya perubahan struktur organisasi atau sistem penilaian dengan sasaran kerja individu dan lain sebagainya. Kemudian keterbatasan dari si penilai, yaitu manajerialnya, karena mungkin, mohon maaf, latar belakang pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian ada prosedur yang tidak konsisten. Misalnya, cara atau indikator penilaiannya berubah-ubah. Ini sangat membuat parameternya bias. Nah, kemudian ada cara atau solusi alternatif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Salah satunya yang pertama adalah komunikasi yang jelas dan terbuka. Dalam hal ini, indikator apa saja yang disampaikan akan dinilai, sehingga si objek atau staf tersebut dapat mencapai target nilai yang dimaksud. Kemudian adanya pelatihan untuk manajer si penilai untuk mengembangkan kemampuan manajerialnya. Misalnya mempunyai dasar-dasar kompetensi yang diukur, beberapa indikator, kemudian ada turunan-turunannya yang bisa menjadikan dasar. Kemudian juga pengembangan teknologi. Mungkin juga dengan adanya perubahan, kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian dari manual ke teknologi, si penilai ini tidak memahami teknologi. Perlunya pemahaman teknologi yang lebih jauh. Nah, kemudian juga budaya perusahaan yang harus dibangun. Misalnya adanya 5R dan lain sebagainya, ini menjadi solusi alternatif. Kemudian adanya evaluasi berkelanjutan secara terus-menerus, karena ini merupakan bagian daripada continuous improvement-nya. Selanjutnya ada quotes menarik dari Ibu Sri Mulyani Indrawati, yaitu tiada satu negara yang bisa maju tanpa didukung oleh sumber daya yang kualitas. Demikian penyampaian presentasi dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 Kampus Karawang mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Tita Miawati, Magister Manajemen, dan kepada rekan-rekan mahasiswa universitas sekalian.